Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1545 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pasal 16 ini adalah pasal yang sangat spesial dalam kitab Mazmur. Karena pasal 16 ini, saudara lihat ayat 1, dikatakan, Miktam dari Daud. Amin. Pasal ini dikatakan Miktam, artinya syair atau nyanyian. Pasal ini dikatakan adalah Mazmur emas, karena Mazmur ini ditulis dan dinyanyikan oleh Daud sendiri. Karena ada banyak Mazmur Daud, tetapi yang menyanyikan adalah pemimpin biduan. Betul, Daud yang menulis syair, tetapi yang menyanyikan pemimpin biduan. Coba saudara lihat pasal 18 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dari tangan Saul. Amin. Haleluya. Ada juga Mazmur yang merupakan doa. Misalnya, contoh saudara lihat pasal 17 ayat 1. Di sana dikatakan doa Daud. Dan seterusnya saudara. Dalam pasal ini kita belajar, pasal 16 ini, bahwa Daud sangat-sangat bersuka cita. Firman Tuhan dikatakan, aku memuji Tuhan, hatiku bersuka cita, bahkan ada dalam sukacita yang berlimpah-limpah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, kenapa Daud bersuka cita? Yang pertama saya menangkap dari ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Daud bersuka cita karena Tuhan memberi dia nasihat. Amin. Sudah perhatikan ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat itu kan berupa teguran. Firman Tuhan berkata apa? Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya. Ada berapa banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang tidak mau lagi mendengarkan nasihat. Padahal melalui nasihat itu Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Tapi dasarnya hati keras, angkuh, sombong menyebabkan orang tidak mau lagi mendengarkan nasihat. Padahal yang disampaikan adalah nasihat firman Tuhan.
Tapi karena kekerasan hati, akhirnya banyak orang Kristen yang menolak, yang tidak mau ditegur, yang tidak mau lagi dinasihati oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menutup pintu hati kita untuk firman Tuhan bekerja, memakai orang untuk menegur, menasihati kita, kita tutup pintu hati kita. Yang celaka itu kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah tadi firman Tuhan berkata, kalau kita ditegur, kita dihajar, itu karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita, makanya dia menegur kita, menasihati kita, melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang sudah malas ditegur, saudara. Sampai dia berkata, kenapa saya terus ditegur oleh pendeta ini, oleh firman Tuhan ini dan sebagainya. Kenapa nggak berkat-berkat aja terus? Yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini teguran. Terus, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditegur itu tanda Tuhan mengasihi kita. Saudara, kalau membaca dalam Kejadian sampai Wahyu, semua itu berisi teguran. Teguran dari Tuhan untuk umat Tuhan. Jadi kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, itu bukan siasat pendeta saudara, bukan. Itu perintah firman untuk menegur kita supaya kita tidak salah jalan. Kalaupun kita sudah ada yang salah jalan, firman Tuhan menegur kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan kita nasihat itu bisa berbagai macam cara. Bisa melalui pembacaan firman Tuhan, bisa melalui renungan, khotbah dari hamba Tuhan, melalui hati nurani kita setelah kita mendengar firman, setelah kita membaca firman. Tadinya kita masih keras, tetapi mulai hati nurani kita bekerja, sehingga kita bertobat, saudara. Dan melalui teguran dari orang-orang yang mengasihi kita. Itulah cara-cara Tuhan memberi kita nasihat. Amin. Mari kita menerima nasihat Tuhan itu dengan sukacita. Seperti Daud, saudara. Daud bersukacita. Karena apa? Tuhan menasihati Daud. Saudara, mari kita memiliki hati yang sama seperti Daud. Bersukacita ketika Tuhan menegur, menasihati kita. Melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan. Melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mau terima itu dengan sukacita. Bukan dengan amarah. Saudara, banyak orang, saudara, berkelahi, saudara. Karena tidak mau menerima teguran. Tidak mau menerima nasihat. Akhirnya marah kepada orang-orang yang memberi dia nasihat. Saudara dengar baik, orang-orang yang menegur, menasihati kita adalah orang yang betul-betul peduli, betul-betul mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan benci mereka. Jangan marah, jangan bermusuhan dengan mereka. Mereka lah orang yang sungguh-sungguh peduli dan mengasihi kita. Amin. Jangan benci dia, saudara, jangan. Lihat Daud. Ketika dia mendapat nasihat teguran dari Tuhan, dia nggak marah, dia nggak ngambek, malah dia bersuka cita. Karena Tuhan mengasihi dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang menasihati saudara, itulah orang yang betul-betul mengasihi saudara. Haleluya. Yang kedua saudara, kenapa Daud bersuka cita? Karena Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Haleluya. Perhatikan ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat di sini bahwa Raja Daud memiliki iman yang luar biasa. Amin. Karena Daud percaya dan yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Daud seorang yang tidak diperhitungkan orang tuanya. Fisiknya juga sangat kecil. Tetapi yang luar biasa dari Daud adalah imannya. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, Daud bilang apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Itulah iman Daud.
Secara fisik, Daud hanya maju sendiri menghadapi raksasa, menghadapi Goliat. Tetapi bagi Daud, dia tidak sendirian. Dengan mata iman, Daud melihat Tuhan Allah semesta alam berdiri di sebelah kanannya, menyertai Daud yang akan memberikan Daud kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Itulah iman Daud. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah iman dalam hidup saudara? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan buat kita semua. Percayakah saudara bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara atau tidak? Dengar baik. Percayalah bahwa Tuhan Allah yang besar, yang maha kuasa, pencipta alam semesta ini, ada bersama dengan kita. Saudara mau tahu bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita masih bernapas, itu bukti. Roh Tuhan ada pada kita. Allah yang maha besar beserta dengan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mungkin saat ini saudara memang babak belur saat ini. Dengan masalah pergumulan yang saudara alami. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya saudara cari Tuhan. Supaya saudara memiliki iman yang kuat. Sehingga saudara dapat melihat Tuhan ada bersama dengan saudara. Ketika saudara memiliki iman itu, maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Karena iman yang ada pada kita, yang kita yakini Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang saudara tidak dapat melihat Tuhan dengan mata saudara, tetapi dengan iman kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah semesta alam beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hanya dapat kita lihat dengan iman. Bukan dengan mata fisik kita. Kehadiran Tuhan hanya bisa kita rasakan, kita lihat dengan iman. Haleluya. Daud bersukacita karena dia melihat Tuhan dengan imannya berdiri di sebelah kanannya. Haleluya. Yang ketiga saudara, kenapa Daud bersukacita? Karena Tuhan memberikan Daud ketenangan. Haleluya. Sudah perhatikan ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Daud bersukacita. Karena Tuhan memberikan dia damai sejahtera, ketenangan. Amin. Makanya dalam Mazmur 62, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Hanya dekat dengan Tuhan kita merasakan damai, aman, nyaman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketenangan hidup ini kita miliki, kita rasakan, kita alami ketika kita datang kepada Tuhan. Amin. Coba saudara rasakan ketika sebelum dan sesudah kita datang kepada Tuhan, ada perbedaan yang sangat mencolok. Tadinya sebelum kita datang kepada Tuhan, hati kita kacau, tidak ada damai sejahtera, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi setelah kita datang kepada Tuhan, saya percaya, saudara dan saya merasakan damai sejahtera, merasakan aman dan tenang. Amin. Saudara, lihat ketika kita ada di rumah Tuhan. Kita yang tadinya punya banyak masalah, tapi ketika kita ada di gereja, di rumah Tuhan mengikuti ibadah, kita merasakan rasa aman, rasa damai sejahtera, kita tenang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu di era Raja Daud ada banyak konflik, ada banyak peperangan. Tetapi Raja Daud tetap merasakan sukacita. Kenapa? Karena Daud selalu datang kepada Tuhan dan Tuhan selalu memberikan Daud ketenangan. Amin. Sehingga Daud hidup dalam sukacita, damai sejahtera. Sekalipun dia bergulat dengan banyak persoalan, pergumulan, tetapi dia tidak kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberikan dia ketenangan. Amin. Coba saudara pikir, ini dalam dunia peperangan loh, di zaman Daud. Tetapi Daud tetap mengalami rasa aman dan tenang. Padahal dia sudah dikepung oleh musuh-musuhnya. Tapi dia tetap tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti kita akan tenang. Orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan ketika ada masalah, pasti panik, saudara. Kalau kita sudah panik, blank semua. Tenang, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kalau kita tenang, saudara, semua ilmu, semua jurus yang kita miliki itu semua akan keluar. Tetap terkontrol, makanya kita akan keluar menjadi pemenang. Tapi kalau kita panik, saudara, habis. Celaka kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya datang kepada Tuhan, kita merasakan ketenangan sejati. Haleluya. Makanya Daud bersuka cita. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia merasakan damai, tenang. Haleluya. Yang keempat, kenapa Daud bersuka cita? Karena Tuhan menyelamatkan Daud dari bahaya maut. Haleluya. Ayat 10 sudah perhatikan. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Daud bersuka cita. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak menyerahkan Daud kepada musuh-musuhnya. Sudah perhatikan, setiap kali musuhnya mau membunuh Daud, mereka gagal. Sebab apa? Tuhan selalu menyelamatkan Daud dari bahaya. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara ada dalam bahaya. Tuhan akan datang menyelamatkan kita orang percaya. Bukan hanya di dunia ini kita selamat, tetapi di akhirat Tuhan akan menyelamatkan kita. Ya, Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya dari dunia orang mati. Kita akan hidup meskipun kita sudah mati. Kita akan hidup kekal bersama dengan Bapa kita di surga. Haleluya. Itulah sukacita terbesar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita orang percaya boleh mendapatkan keselamatan yang kekal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah sukacita terbesar bagi saudara dan saya, orang percaya. Haleluya. Makanya Daud bersukacita karena Tuhan menyelamatkan Daud dari maut. Haleluya. Yang kelima, karena Tuhan memberikan Daud jalan kehidupan. Amin. Sudah perhatikan ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan Raja Daud jalan yang memberikan kehidupan. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, ya, tidak ada seorang pun yang datang ke surga kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Haleluya. Artinya, berjalan bersama Tuhan Yesus itu berarti kita ada di jalan yang benar, jalan yang menuju hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Di dalam Tuhan pasti selalu ada jalan. Amin. Ingat, bangsa Israel ketika dikejar tentara Mesir, mereka menemukan jalan buntu di depan mereka. Di depan mereka ada laut teberau. Di belakang mereka tentara Mesir. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengadakan mujizat. Membelah laut teberau itu menjadi jalan tol buat bangsa Israel. Haleluya. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan selalu pasti buka jalan buat kita. Amin. Di padang gurun pun akan jadi taman yang indah. Batu, gunung batu sekalipun akan keluar air, saudara. Dengar baik. Di dalam Tuhan pasti selalu ada jalan keluar. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Saudara garis bawahi kalimat terakhir. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Amin. Saya percaya. Dalam Tuhan pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Tuhan tidak mengenal jalan buntu, saudara. Selalu ada jalan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan buat kita. Amin.
Saudara, pencobaan, tantangan, masalah, pergumulan yang kita alami, seberat apapun itu, solusinya datang kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan memberikan saudara jalan keluar. Kenapa Daud bersuka cita? Karena Tuhan selalu memberikan Daud jalan menuju kehidupan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kenapa Daud bersuka cita? Yang pertama, karena Tuhan memberi nasihat kepada Daud. Jadi ketika kita dinasihati, ditegur oleh firman, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, terima itu dengan sukacita. Amin. Karena bisa saja Tuhan memakai mereka untuk menegur kita. Amin. Untuk menasihati kita. Orang-orang yang menegur kita adalah orang-orang yang betul-betul mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua saudara, karena Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, karena Tuhan memberikan Daud ketenangan, makanya Daud merasakan sukacita ketika dia dekat dengan Tuhan. Walaupun banyak masalah, persoalan, pergumulan, tapi dia merasakan ketenangan ketika dia dekat dengan Tuhan. Haleluya. Yang keempat saudara, karena Tuhan menyelamatkan Daud dari bahaya maut. Haleluya. Yang terakhir, kenapa Daud bersukacita? Karena Tuhan memberikan Daud jalan kehidupan. Tuhan selalu memberi kita solusi, jalan keluar ketika kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Mereka yang saat ini sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit, sedang lemah tubuh, kuasa kesembuhan terjadi buat mereka. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.